BBM, C elastisitasnya. Jadi Anda begitu melihat soal ini, Anda sudah punya bayangan. Ya. Oh, ini berkaitan dengan apa? Oh, ini berkaitan dengan kurva inference sama budget line. Ya, sama penurunan R-nya kurva permintaan. Itu kurang jelas apa sih di catatan itu? Ya. Dari jawaban-jawaban Anda itu menunjukkan bahwa Anda tidak membuka catatan. Oke, ya, kita lihat di sini, kita jawab ya. Sebelum ada kenaikan BBM ya, apabila semua uang saku yang digunakan untuk membeli makan ya akan mendapatkan berapa M per harga makan ya, 9.000, maka ketemu 30 porsi ya kan. Sedangkan apabila digunakan untuk membeli BBM akan mendapatkan berapa? 270.000 dibagi 4.500 ketemu 60 liter. Nah, dari titik 30 sama 60 ini kita tarik garis, itu adalah kurva budget line yang pertama ya kan. Oke, nah sekarang sebelum ada kenaikan BBM ya, sebelum ada kenaikan BBM, Anda mengkonsumsi berapa? 30 liter. Nah, uang Anda gunakan untuk beli BBM sebanyak 30 liter, dikalikan 4.500, ketemu 135.000, ya kan? Nah, maka sisanya berapa? Ya, 270.000 dikurangi 135.000, ketemu 135.000. Nah, 135.000 ini digunakan untuk membeli apa? Makan ya. Digunakan untuk membeli makan, maka 135 dibagi 9.000 ketemu 15 porsi ya kan? Padahal kalau yang ngulang-ngulang ini mestinya harusnya udah punya materi kan. Berarti Anda tidak mau menyimpan materi itu, apalagi menyimpan yang baca yang kemarin aja seperti nggak dibaca gitu ya, nggak dipelajari. Oke ya, setelah ada kenaikan ya. Oke, sebelum saya bicara itu, ada pertanyaan silahkan. Saya selalu membuka ruang tanya jawab ya pada awal kuliah, tengah-tengah begini sama akhir, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Saya dari awal sudah mengatakan gunakanlah ruang itu ya, ruang itu. Kalau belum jelas tanya. Saya sudah mengatakan bahwa kalau Anda diam berarti asumsinya Anda ngerti. Tapi kenyataannya begitu dikasih tugas nggak ada yang benar gitu ya. Itu sangat-sangat memprihatinkan itu. Oke ya. Terus setelah ada kenaikan ya, setelah ada kenaikan ya, untuk makan sama kan, 270 dibagi 9.000 ketemu 30 porsi. Nah, sedangkan kalau digunakan semuanya untuk membeli BBM dengan harga yang baru yaitu 6.000 ketemu 45 liter, sorry. 45 liter. Nah, dari titik 30 sama 45 ini kita tarik garis, itu adalah budget line yang kedua. Oke, setelah ada kenaikan harga, Anda membeli sebanyak 27 liter. Oke, maka 27 kali 6.000 ketemu 162, kan? Nah, sisa uangnya 270, ya, dikurangi 162 ketemunya 108.000 rupiah. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk membeli makan. Maka 108.000 dibagi 9.000 ketemu 12 porsi.
Nah, kurvanya kan seperti ini. Ya. Yang pertama, tadi untuk makan semua 30, ya. Semua uang digunakan untuk BBM 60, ini kita tarik garis, ya kan? 60. Terus kurva indifferent, kurva budgetnya yang kedua, ya. Ini 30 untuk makan, harga BBM naik menjadi 6.000, ketemu 45, ini kita tarik garis, ya kan? Oke, ya. Di sini ada kurva indifferentnya juga nih mestinya, ya, kurva indifferent. Oke, nah sebelum ada kenaikan, Anda membeli sebanyak berapa? 30 liter. Nah 30 liter ini kita tarik kan, ya. 30 kalau ini 60 berarti tengah-tengahnya, ya kan? Nggak usah, ini dikira-kira aja, ya. Tapi kalau Anda pakai penggaris itu kan lebih mudah, ya. Kalau ini 60 berarti 30 tengah-tengahnya, kan gitu. Nah, dari 30 ini kita tarik ke atas, memotong budget line yang pertama ini. Ya. Ini ada kurva indifferentnya. Ya. Nah, titik potong ini kita tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal. Ini pasti ketemu 15. Nah, 15 ini juga letaknya di tengah-tengahnya karena ini 30, ini 15. Berarti ini letaknya di tengah, kan gitu. Oke, ini udah ketemu. Sekarang ada kenaikan BBM, ya. Anda membeli sebanyak 27 liter. Nah, dari 27 ini kita tarik ke atas, memotong kurva budget line yang kedua ini, ya. Dari titik potong ini kita tarik sejajar dengan sumbu horizontal, ini pasti ketemu 12. Ini sisanya kan, ya. Oke, nah ini juga ada kurva indifferentnya, ya. Oke, dari titik potong kurva indifferent sama budget line, ini kita tarik garis, inilah kurva PCC, price consumption curve, ya, hubungan antara harga dan konsumsi, ya. Harga naik, konsumsinya turun di sini, dari titik ini ke sini kan. Itu juga dijelaskan, harga naik, konsumsinya turun, ya. Baik untuk BBM maupun untuk makan. Oke. Ini kurva PCC-nya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja, ya. Oke, nah dari sini kita tarik ke bawah, ini dari 30, ini 27 kita tarik ke bawah, ya. Nih, ya. Ini 30 ini nggak bener nih, saya lupa menghilangkannya ini, ya. Ini 30 kan saya copy dari atas supaya bener, supaya skalanya bener gitu, ya. Cuman saya lupa menghapus 30-nya ini. Nah, ini yang sumbu vertikal ini adalah harga, ya, P. Ya. Jadi P-nya ini tolong dihapus nanti, ya. Terus yang horizontal ini adalah key quantity. Ini 30 kita tarik, ya, dari atas ke bawah, ini 30. Waktu konsumsi BBM 30, berapa harga BBM? 45. Kita tarik di sini 45. Memotong titik ini, ya kan. Terus waktu konsumsi BBM 27 kita tarik ke bawah. Waktu 27 itu harga BBM berapa? 6.000. Dari titik 6.000 ini kita tarik, memotong turunan dari atas ini, ya. Titik potong kan ada 2 titik potong. Nah, 2 titik potong ini kita hubungkan. Ini namanya kurva permintaan atau demand. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut, ya. Elastisitasnya, ya. Elastisitas BBM, ini delta Q per delta P kali
pergi, ya kan. Delta Q-nya ini dari 27 ke 30, ya kan, dari 20 G, ya. Terus harga BBM ya 6.000, ini 4.500, ya kan. Harga awal kan 4.500, kenaikannya menjadi 6.000, ini dikurangi, ya kan, dikalikan P harga semula, ya, dan Q semula. Harga semula adalah 4.500 dibagi 30 elastisitasnya, sehingga ini dikurangi ini min 3, ini dikurangi ini jadi 1.500, ini dibagi ini 150 kan, maka min 3 dibagi 1.500 ketemu min 0,002 kali ini 150, maka elastisitasnya ini min ini 0,002 dikalikan 150 ketemu min 0,3. Elastisitas itu kan harus dalam bentuk absolut, jadi negatifnya tidak perlu dibaca. Elastisitas BBM sebesar 0,3, artinya apa? Ini inelastis, ya, kurang daripada 1 kan. Inelastis artinya apa? Bahwa masyarakat atau konsumen tidak peka atau tidak sensitif terhadap perubahan harga. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, mohon maaf, boleh diulang nggak Pak? Saya ketinggalan tadi Pak. Waduh Mas. Yang ini Pak, caranya Pak. Apanya apa? Elastisitas. Iya Pak, yang elastisitas Pak. Rumus elastisitas kan delta Q dibagi delta P dikalikan P per Q, ya. Ada juga kan persentase delta Q dibagi persentase delta P, ya. Nah, dalam konteks ini yang pas yang mana, yang memudahkan? Ya, kita pakai yang delta Q dibagi delta P kali P per Q, ya kan. Nah, elastasitasnya ini harga delta Q-nya tadi yang semula kan 30 liter menjadi 27, berarti kan minus 3. Harga BBM ini dari 40 menjadi ini kan, dikurangi menjadi 1.500, ya kan, dikalikan harga semula 4.500 kan, ini harga semula, terus Q awal, Q semula berapa? 30 liter. Nah, ini min 3, ya, dari 30 menjadi 27 kan berarti turun kan, ya, min 3, ya. Dari 4.500 menjadi 6.000, naik kan, berarti 1.500 kan, jadi 6.000 dikurangi 4.500, 1.500, 4.500 dibagi 30, ini 150. Min 3 dibagi 1.500 ketemu min 0,002 dikalikan 150. Nah, 0,002 dikalikan 150 ketemu 0,3. Walaupun ini elastis ada tandanya negatif, tapi kalau elastisitas itu harus dalam bentuk absolut. Jadi tanda parameter ini yang negatif tidak perlu disebutkan, ya. Jadi elastisitas BBM sebesar 0,3, artinya apa? 0,3 itu inelastis di bawah 1, ya. Nah, inelastis itu menunjukkan apa? Masyarakat atau konsumen BBM tidak sensitif atau tidak peka terhadap kenaikan harga BBM itu, ya Mas, ya. Oke, ini nanti saya di SIM, ya, di lampiran di SIM nanti Anda bisa lihat, ya. Nanti saya cantumkan di SIM. Oke,
Oke, kalau nggak ada lagi soal yang kedua, ya. Soal kedua adalah ini kan, ya. Ada harga rumah Perumnas di Semarang, ya. Harga jual per meter persegi dalam rupiah. Nih, ini ada 300, ini sampai 650.000 rupiah per meter persegi. Kalau 300.000, permintaannya berapa? 130.000 unit. Nah, penawarannya 35.000 unit. Ya. Oke. Jadi ini kan menggambarkan harga per meter perseginya, ya kan? Kalau harganya ini, permintaannya berapa? Ini, ya kan? Terus penawarannya ini. Nah, pertanyaannya, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Nah, itu kan dari sini sudah kelihatan kan ya. Namanya keseimbangan, itu equilibrium, ya kita cari permintaan sama penawaran. Mana di sini? Oh, ini ketemu ini 60.000, ini 60.000, berarti ini adalah key equilibrium. Ya, ini keseimbangan pasarnya. Nah, pada keseimbangan pasar ini berapa harganya? Kita lihat, kita tarik ke sini. Oh, ini harganya 550.000 rupiah per meter persegi. Jadi ini adalah P equilibrium, ini adalah Q equilibrium, kan gitu. Ya. Ini kan tidak perlu ngitung. Ya. Kita melihat ini, kita cari yang mana Q demand sama dengan Q supply, kan? Kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran kita cari. Oh, ini 60.000. Berapa kita tarik ke sini harganya? Ini 550.000. Nih, tahu kan? Oke. Yang kedua, B, apabila pemerintah menerapkan harga jual tertinggi sebesar 400.000 per meter persegi, apa dampaknya dari penetapan harga tersebut? Tunjukkan analisis saudara menggunakan grafik keseimbangan pasar. Oke, ya waktu kita 400, kita cari di sini 400. Nah, ini kan 400. Waktu 400.000, ya, berapa permintaannya? Permintaannya 100.000 unit. Nah, berapa penawarannya? Penawarannya adalah 41.000 unit. Nah, di sini lebih banyak mana permintaan sama penawaran? Lebih banyak permintaan, ya. Berarti di sini apa? Kelebihan permintaan. Ini ekses apa? Ekses demand. Nah, kalau ekses demand, apa konsekuensinya? Nah, itu kebijakan harga eceran tertinggi, kan? Itu untuk melindungi konsumen. Karena pemerintah beranggapan pada harga 550.000 per meter persegi, ini konsumen tidak mampu atau kurang mampu untuk membeli rumah. Maka harga itu kan diturunkan oleh pemerintah menjadi 400.000. Konsekuensi logisnya apa di sini? Ada excess demand, kelebihan permintaan. Nah, kelebihan permintaan itu harus ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang disebut dengan subsidi. Nah, besarnya subsidi ya ini selisih harga ini 550 dikurangi 400 dikalikan 100.000 dikurangi 41.000, kan ini logikanya. Ini baru berbicara logika ya. Jadi Anda itu melihat tabel ini sudah bisa tahu gitu ya. Terus yang C, apabila pemerintah menerapkan harga jual tertinggi ya seharga 600.000 per meter persegi, apa dampak dari penetapan harga tersebut? Tunjukkan alasan yang menarik. Ini kita cari 600.000 ini ya, oke. Pada 600.000 berapa permintaannya? Permintaannya adalah 55.000, sedangkan penawarannya adalah sebanyak 70.000.
berarti terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Ya. Nah, kelebihan ini harus ditanggung juga oleh pemerintah yang namanya dana talangan, ya kan? Ini jadi Anda melihat membaca soal itu sudah ngerti, gitu. Nah, baru berbicara hitungannya, kita masukkan di sini ini kurvanya. Ya. Waktu equilibrium, ya, 550.000 ini, ya. Harganya 550, key equilibriumnya berapa? 60.000 kan, ya kan, 60.000 di sini, ya, 550 60.000, ya kan. Oke, nah terus pemerintah menetapkan harga 400.000. Apa yang terjadi? 400.000 memotong supply ini 41.000. 400.000 memotong kurva demand ini adalah 100.000, ya kan? Di sini kan ada nih. Nah, 400 permintaannya berapa? 100, penawarannya 41, kan gitu. Nah, ini namanya kelebihan permintaan atau excess demand. Ya. Sedangkan pemerintah menetapkan harga 600.000. Dari 600.000 ini kita tarik memotong kurva demand. Ini adalah key demand 55.000. Dari 600.000 memotong kurva supply, ini adalah key supply sebanyak 70.000. Ini kan di sini sudah kelihatan kan. Oke, ya. Oke. Nah, ini di sini kelebihan penawaran ini juga harus ditanggung pemerintah, yaitu yang berupa kebijakan harga dasar itu yang dengan dana talangan. Oke, ini kita lihat, ya. Kebijakan harga eceran tertinggi HET untuk melindungi konsumen, ya kan. Kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi, yaitu akan terdampak terjadi kelebihan permintaan, ya. Kelebihan permintaan tersebut harus ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang dinamakan subsidi, ya. Nah, besarnya subsidi adalah selisih harga dikalikan kelebihan permintaan tersebut. Besarnya subsidi 550 ini adalah harga equilibrium, 400.000 ini adalah harga dari pemerintah, ya, dikalikan kelebihan permintaan. Permintaannya adalah 100.000, penawarannya 41.000. Oke, ini dikurangi ini ketemu 150.000, ini dikurangi ini ketemu 59.000, dikalikan ketemu berapa ini? 8.850.000.000 rupiah. Ini subsidinya. Oke, yang C itu kebijakan harga dasar, ya. Kebijakan harga dasar ini untuk melindungi produsen, ya. Itu juga ini kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi, yaitu akan berdampak terjadi kelebihan penawaran. Nah, kelebihan penawarannya juga harus ditanggung oleh pemerintah yang dinamakan dana talangan. Besarnya dana talangan selisih harga dikalikan kelebihan penawaran. Nah, besarnya berapa tadi? Harga kebijakan pemerintah 600.000, harga equilibriumnya adalah 550.000, dikalikan ini kelebihan penawaran. Waktu harga 600, penawarannya 70.000, permintaannya 55.000. Ya, kita kurangi 600 dikurangi 550, 50.000, 70 dikurangi 55, 15.000, kalikan ini menjadi 750 juta rupiah, gitu. Dari begitu Anda lihat soal ini, dari sini harusnya sudah bisa membaca ini, ya. 400, ya. 600, kita cari 400 ini, ya. 600 ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.
Oke, ujian kita ujian offline ya di Seroja ya. Jumat kemarin. Iya Pak. Ya itu. Ya. Ya tolong Anda belajar. Itu ujiannya open book atau close Pak? Ya close lah. Nggak open Pak? Oh nggak ada open itu. Orang yang open aja, yang ini aja pakai ini apa? Online aja Anda kelihatan asal-asalan. Anda belajar gitu loh. Ya. Apa artinya sebuah nilai? Ya. Ini semuanya kan sudah ada, ini di catatan semuanya, ya kan? Semuanya udah saya terangkan semua loh ini. Kita sampai elastisitas, ya. Jadi materinya mau dari awal itu, ya, sampai elastisitas awal itu terus permintaan penawaran elastisitas. Jadi Anda itu dapat ilmu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak Anda manfaatkan itu. Nah, kan kalau ada pertanyaan. Ini kelemahan kalau kita apa dengan sistem online ini, ya, Anda nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu. Karena apa? Ya tidak semuanya ya. Tapi fenomena yang ada ini keseriusan di dalam belajar itu beda dengan offline. Ya. Kalau seperti ini online begini kan saya juga nggak tahu Anda lagi ngapain atau apa ya, ditinggal begitu aja. Oke, ini yang hadir siapa aja nih, Mas? Betul. NIM tiga angka terakhir. 910. Berapa? 286. 286. Oke, terus siapa lagi? 326 Pak. 326. Oke, terus siapa lagi? Halo. 311 Pak. Berapa? 311. Oke, terus siapa lagi? 394 Pak. 394. Oke, ya. Terus 332 Pak. 332. Terus Ya. 376 Pak. berapa? 376. Terus apa lagi? 910 Pak. Oke. Ini coba Anda lihat itu ada yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali, itu gimana coba? Saya Pak. Terus mau gimana itu? Dari awal kan sudah, dari awal kuliah saya sudah kemukakan. Lupa sekali Pak itu. Oh ya nggak bisa, termasuk kewajiban Anda sebagai mahasiswa itu apa gitu. Kan Anda punya hak dan kewajiban. Hak Anda itu apa, kewajiban Anda itu apa. Itu kan aturannya sudah seperti itu. Oke, ini
kalau nggak ada pertanyaan ini PPT-nya saya tutup ya. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita Mungkin kisi-kisinya itu ya Pak ya, yang udah dipelajarin. ya semua materinya dari awal sampai elastisitas materinya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau soal ilmu akan saya berikan, ya. Tapi kalau soal nilai Anda yang menentukan. Tapi Anda suruh tanya, nggak pernah Anda tanya. Nah seperti ini logikanya, ya, selalu saya tekankan logika. Dengan tidak ada pertanyaan ini logikanya karena Anda tidak baca gitu loh. Jadi karena tidak baca, Anda tidak tahu. Dengan membaca itu kita jadi tahu, oh ini. Kalau belum tahu, ya itu perlu ditanyakan. Jadi fenomena ini bisa disimpulkan. Jadi kalau nggak ada pertanyaan itu, ada dua kemungkinan. Anda tahu, atau Anda nggak baca, gitu kan? Jadi Anda nggak baca, nggak bisa tahu, gitu. Mau tanya apa, nggak tahu kan? Kalau asumsi pertama Anda tahu, tapi begitu dikasih tugas, kacau semua itu tugasnya itu. Asal-asalan seperti yang terakhir ini ya, itu coba anda buka lagi lah ya, yang Anda upload di SIM ya, Anda buka itu kayak apa. Padahal itu kan sudah saya berikan semuanya ya, seperti itu M per PX, M per PY. Itu penjelasan waktu itu berulang-ulang saya katakan, uang yang kita miliki semuanya untuk membeli barang X. Terus yang vertikal itu uang yang kita miliki semuanya untuk membeli barang Y, kan gitu. Oke, Anda belajar, ini nanti saya masukkan di SIM, Anda buka di SIM ya. Terus materi dari awal sampai ini di print ya, buat belajar. Oke, Anda siapkan, nanti kita ketemu Jumat depan di Seroja ya. Selamat belajar ya Mas ya. Oke, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Ngeri dosennya.